Besti berarti. Besti. Ya, seperti apa sih tantangannya dalam memainkan beragam peran sutradari, skenario, dan juga mengisi suara untuk Papa Zola? Okey, sebenarnya ceritanya agak kelakar. Ceritanya agak lucu. Agak lucu yang bagaimana saya menjadi Papa Zola. Okey, so mula-mulanya kita buat Boboiboy yang sekitar 2011. Jadi ketika kita buat Boboiboy 2011, kita lihat data 70% yang menonton Boboiboy ialah orang dewasa. Jadi kami mau letak suara watak baru, watak orang besar ya, orang dewasa ya. Jadi wujudnya watak Papa Zola. Dan kemudian saya kata kepada tim saya kata ini saya tulisannya, pergi cari telefon suaranya begini, sebagai contoh ya. Tapi mereka tidak jumpa, dia kata, okay, Pak Nizam, awak nak jadi Papa Zola. So sejak hari itu saya jadi Papa Zola sampai sekarang ya. Tapi saya juga seorang penulis, so saya penulis dan juga saya director bersama dengan Pak Subir tadi. Ya. So jadi kita tak jangkakan Papa Zola ini akan jadi main IP ya. Kita selama ni kan lebih kepada Boboiboy, lebih kepada Megamato, lebih kepada Shona lah, orang kata apa, superhero anak-anak. Tapi bila kita lihat ramai orang mahu mengetahui tentang siapa ini Papa Zola, dari mana Papa Zola ini datang. Sebab ramai peminat yang dulunya kecil sudah jadi dewasa. Sebab kita sudah dah 15 tahun, jadi mereka dah makin dewasa. Dan juga orang dewasa memang suka cerita tentang dewasa, at least di Malaysia. Jadi kita lihat bagaimana kita mahu target family. Jadi kita lihat watak yang paling sesuai ialah Papa Zola. Jadi kita lihat cerita apa yang kita ceritakan Papa Zola. Esok kami semua akan melihatnya bagaimana asal usul Papa Zola itu, siapa dia sebelum ini, bagaimana dia boleh terkait dengan Boboiboy. Jadi saya sebenarnya agak naturally just need to do my job in a way, just tulis, just direct, suara lah. Tapi ada cabarannya juga ya, sebab bila kita nak mengarahkan diri sendiri agak susah. Jadi saya ada co-director, saya ada co-director director. Jadi mereka ni akan mengatakan pada saya, Pak Nizam, ini tidak cukup bagus. Ini juga tidak cukup sedih ya. Jadi saya Papa Zola ni suaranya selalunya satu tone saja. Tapi dalam movie kalau satu tone saja dipakai, orang akan bosan kan. So kita mesti ada different tone. Dan Papa Zola sebenarnya wataknya lucu. Tetapi di dalam movie ini dia ada emosi, dia ada cerita tentang kehidupan. Kalau tengok memang banyak orang di Malaysia lah sekurang-kurangnya sekarang ini kita sudah 3.5 juta penonton. 3.5 juta penonton dan ramai orang selepas menontonnya mereka kata ini lebih daripada filem. Ini ialah tentang satu mesej, satu hadiah untuk orang biasa, untuk bapa-bapa terutamanya. Jadi mereka banyak buat cerita tentang, banyak buat video mereka menangis. Bagi saya menangis itu okey lah, banyak filem yang boleh menangis kan. Tetapi bagi saya, apa saya baca sentuh lah, ramai orang yang bila mereka bertonton bersama keluarga, baliknya anaknya akan tulis nota terima kasih bapa, dia akan peluk bapanya, isteri akan lebih sayang betul. Itu bagi saya kita tidak sangka. Walaupun saya menulis, saya tahu ada scene yang sedih ya, tetapi tak sangka begitu kuat impactnya, connectionnya dengan audience. So saya harapkan perkara yang sama akan berlaku juga di Indonesia. Kalau disebutkan antara menjadi produser, antara penulis, sutradara, dan pengisi suara, yang paling susah yang mana, yang paling mudah yang mana? Soalan ini bagus. Paling susah bagi saya penulis. Penulis bagi saya paling susah. Bukan kata paling mudah lah pelakon suara, tapi bukan sebab dia mudah, sebab saya rasa benda itu saya dah buat bertahun-tahun ya, daripada Boboiboy 2011. Jadi saya rasa benda itu agak natural, cuma susahnya bila saya kena buat emosi yang lain. Dan bila macam saya katakan je, bila saya seorang sutradara, saya sendiri nak judge kualiti saya tak boleh. So saya perlukan director lain untuk beritahu. Kalau di aspek tadi, awal munculnya Papa Zola itu ada sosokkah yang dicontoh, atau mungkin Papa Nizam ada Papa Zola yang dijadikan ini pertama kali terpikir kenapa ada Papa Zola di dalam Boboiboy? So tak ada nobody specific Papa Zola ini, tetapi memang Papa Zola ini wataknya komikal ya. So kita tak nak cerita tu bila orang sudah banyak berfikir tentang kehidupan, mau tengok Boboiboy mesti ceria kan. So Papa Zola ni kata-katanya itu lucu, tapi apa yang dikatakan itu benar.
So cara dia katakan itu macam lucu, tapi bila kita tengok apa yang dikatakan itu sebenarnya benar. Sebab tu dia panggil kebenaran. So dia punya tadi. Di kita biasanya bilangnya jokes bapak-bapak. Itu apa ya, jadi jokes. Jokes bapak-bapak, dead jokes. Jadi sebenarnya, semua orang is very close dengan sosok bapak itu sendiri kan ya. Jadi kita mengambil beberapa referensi sosok bapak itu, kita kembangkan lagi dan akhirnya muncullah karakter Papa Zola itu sendiri. Kalau untuk di filmnya, apakah Papa Zola emosinya lebih luas lagi? Jadi kan kalau mungkin di seriesnya lebih lucu, apakah di sini ada sedikitnya juga emosinya? Lebih emosional. So kalau kita tahu kalau macam Papa Zola, filem kan lebih kurang 2 jam kan. So kalau 2 jam tu hanya lucu sahaja, mungkin kurang menarik. Tapi trademark Papa Zola lucunya masih ada. Action memang masih ada. Tetapi kali ini movie ni ada lebih emosional. So lebih layer emosi tu, layer pengorbanan, layer tentang kehidupan seorang ayah, seorang bapa ayah, itu lebih kita tekankan dalam movie. Kalau buat dari MD yang akhirnya tertarik buat bawa ke Indonesia tuh, Kalau dari MD, kenapa kita tertarik? Cerita sedikit. Sebelumnya saya memang punya kedekatan personal dengan universe Boboiboy. Waktu masih di eksibitor dulu, Boboiboy pertama saya bantu mereka rilis di bioskop eksibitor di Indonesia. No, the honor is mine because waktu aku ngeliat Boboiboy, jujur aja waktu itu kayak, aduh, film animasi karena memang masih jarang ya. Kayak kita melihatnya kayak apa sih animasi dari Malaysia? What's this? Waktu melihatnya, wah, this is something ya. Saya selalu percaya dengan sesuatu yang konten itu berbicara gitu. Kalau memang konten yang bagus, mungkin ada masanya kita ada film-film yang terlihat biasa saja, tapi mendapatkan word of mouth yang bagus. Menurut saya pada saat pertama kali Boboiboy tayang, saya yakin bahwa Boboiboy film yang memiliki kekuatan word of mouth yang bagus. Kemudian saya sempat menjadi distributor film juga. At that time saya merilis Boboiboy 2 dan Mekamato pada saat itu. Saat itu waktu pas merilisnya pun saya merasa film ini memiliki karakter yang luar biasa, selalu berkembang. Jadi kita seperti kayak melihat karakter-karakter yang sedang dibangun untuk menjadi sesuatu nantinya. Seperti yang kita tahu kan, Boboiboy dia berdiri sendiri. Mekamato kan orang tuanya Boboiboy, dia juga berdiri sendiri. Papa Zola juga karakter yang ada di Boboiboy dan dia juga berdiri sendiri. Mana tahu kan kita bisa jadi Avengers nanti. We don't know. Tapi menurut keyakinan saya adalah saat saya, terutama kenapa Papa Zola ini, meskipun saya sudah di MD, sudah tidak di perusahaan sebelumnya, kenapa Papa Zola ini menjadi spesial? Ketika saya menonton film trailer pertama, waktu itu masih trailer pertama, Chief Ice dan beliau ini memberikan akses ke saya untuk lihat trailernya. Saya langsung bilang, oh, this is something. Sesuatu yang nggak pernah saya lihat di animasi Southeast Asia pada umumnya. Filmnya, actionnya ada, komedinya ada, and family story-nya kuat sekali. Jadi biasanya family story cuman sebagai jahitan di cerita-cerita pada umumnya. Cuman karena kita pengen ceritain tentang keluarganya aja bagaimana. Di Papa Zola kita benar-benar disuruh mendalami karakternya Papa itu seperti apa. Ternyata yang selama ini kita lihat film superhero seperti Boboiboy, ketika nonton Papa Zola, Papa itu manusia. Papa itu bisa jadi tetangga kita. Papa itu bisa jadi orang depan rumah. Papa itu bisa jadi orang yang di sebelah kita ketika kita sedang naik MRT, ketika kita sedang naik KRL, naik busway. Itu bisa aja jadi papa yang ada di film ini. Bedanya, Papa Zola di filmnya dia punya kekuatan yang bisa membela dirinya sendiri. Tapi secara emotionally, Papa juga punya sesuatu yang sangat dekat dengan audiens kita. Itu yang membuat saya spesial dari Papa Zola ini. Apakah ini bisa dibilang bahwa Papa Zola movie semacam surat cinta untuk para ayah di luar sana? Bagaimana Pak Sutradara? Ya, itu bukannya apa yang kami katakan, tetapi apa yang audiens di Malaysia yang sudah menonton mereka kata inilah surat cinta untuk ayah.
untuk seorang ayah. Sebab itu saya sangat tersentuh bila kita lihat bagaimana seorang anak selepas habis menonton peluk ayahnya kata terima kasih. So itu bagi saya satu momen yang magical. So ini memang surat cinta untuk ayah-ayah dan keluarga berjuang sebenarnya, bukan ayah saja. So siapa yang berjuang walaupun mungkin belum bergelar ayah, sesiapa yang mencari rezeki, berjuang rezeki, ibu juga memang akan merasakan itulah surat cinta kepada mereka. Oh, sama satu sedikit menambahkan, buat teman-teman yang memiliki kedekatan dengan orang tua, ayah atau ibu, ketika sudah jadi ayah, jika teman-teman sudah jadi ayah, akan merasakan, oh ternyata begini ya perjuangan jadi orang tua. Ternyata bahkan di film animasi pun tetap seperti itu. Seorang superhero tetap jadi seorang bapak. Yang belum menjadi ayah, yang masih berbakti sama ayahnya, atau yang mungkin ayahnya udah ini, lebih lagi merasakan bahwa oh bapak gue ternyata suka menyimpan hal-hal yang ini ya. Apa yang disimpan? Nonton besok. Betul Pak, kita nggak boleh spoiler. Saya lagi memilih kata jangan spoiler. Butuh waktu berapa lama untuk mematangkan skenario film?